Selamat sore sekali lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan boleh melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Saya selalu merasa suatu privilege yang besar untuk boleh bukan saja melayani tapi juga beribadah bersama-sama dengan jemaat GP di Brisbane. Nah, saudara, kalau saudara bawa kitab, saya mengundang saudara untuk membuka 1 Samuel pasal 17 dan saya yakin begitu saudara buka bagian itu, saudara tahu banget bagian ini ya. Ini adalah bagian Daud melawan Goliat. Nah, saya akan bacakan bagian di tengah-tengah yang saya juga yakin kebanyakan dari saudara sudah familiar, tapi menurut saya tidak ada salahnya untuk kita memulai dengan membaca bagian dari firman Tuhan terlebih dahulu. Dari 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata pada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya setiap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle belongs to the Lord, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan bagian dari firman Tuhan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin cerita Daud dan Goliat adalah salah satu cerita yang paling terkenal di Alkitab. Kalau saudara sudah mendaftarkan the top 3, top 10 cerita di Alkitab, bahkan kalau saudara tanya orang yang gak pernah ke gereja sekalipun, saya yakin Daud melawan Goliat adalah salah satu cerita yang mereka paling kenal dan paling tahu. Dan bahkan di budaya populer kita dan di media kita pun seringkali istilah David versus Goliath seringkali dimengerti sebagai kisah seorang underdog, bukan seorang pecundang, seorang miskin, seorang yang tidak punya kekuatan apa-apa atau tim kesebelasan yang sudah kalah berulang kali melawan kuasa yang lebih besar, pemerintah, perusahaan, tim kesebelasan yang jauh lebih hebat prestasinya. Tapi saudara, kalau kita hanya mengerti cerita Daud melawan Goliat sebatas seorang underdog melawan kuasa besar, kita kehilangan sangat besar sekali makna sesungguhnya mengapa Tuhan menempatkan cerita ini di Alkitab. Dan saya berharap itu yang kita bisa bersama-sama gali kembali, melihat kembali cerita yang sangat familiar ini. Dan saya berharap melaluinya setiap dari kita bisa mendapati pengertian yang lebih dalam dan bisa mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Nah saudara, kalau saudara melihat cerita Daud melawan Goliat yang ada di dalam kitab Samuel 1 dan 2, kita melihat bahwa kitab Samuel sebetulnya ditempatkan di Alkitab kita dengan satu tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana sih kerajaan Israel itu dimulai. Nah, kalau saudara tahu cerita Alkitab saudara, maka bangsa Israel tidak muncul begitu saja, dimulai dengan Allah memanggil Abraham, lalu Ishak dan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel. Israel ditempatkan dijajah di Mesir selama 400 lebih tahun, lalu keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian ada zaman baru yang muncul, zaman hakim-hakim. Itu sebabnya
sebelum 1-2 Samuel, itu kitab Hakim-Hakim. Zaman Hakim-Hakim berlalu, lalu mulailah berdirinya kerajaan Israel. Di pasal 8-12 di 1 Samuel, kita melihat bagaimana kerajaan ini mulai didirikan dengan Allah mulai memanggil raja pertama mereka, yaitu Raja Saul. Ya. Tetapi seperti saudara tahu, Raja Saul, raja yang pertama itu ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan kemudian menyiapkan raja berikutnya yang dimulai dari pasal 16, tepat pasal sebelum cerita ini. Raja Daud sebagai pengganti Saul yang kemudian punya peran penting dalam sejarah Israel. Karena seperti saudara lihat nanti di di 2 Samuel, hanya melalui keturunan Daudlah Allah berjanji melangsungkan kerajaannya. Dan bahkan kalau kita boleh ngintip sedikit ke perjanjian baru, saudara akan menemukan berulang kali bukan bahwa Yesus dipanggil sebagai the son of David, anak Daud. Nah saudara, dengan kata lain yang Tuhan mau katakanlah ini, di kitab 1 Samuel, raja yang Tuhan approve, raja yang Tuhan terima adalah orang atau raja yang mentaati firman Tuhan. Kalau saudara tahu tahun ini, tahun 2024 adalah tahun di mana banyak negara-negara barat dan negara-negara Asia juga pergi ke polling booth untuk memilih pemimpin mereka, betul nggak? Indonesia udah lewat, Amerika bentar lagi, ya, apalagi Taiwan, India, lebih dari setengah penduduk dunia tahun ini akan memilih pemimpin yang baru. Nah di sini kita melihat pemimpin seperti apa yang Tuhan pilih dan saudara menemukan bahwa waktu Allah memilih Daud, saudara mungkin tahu ceritanya. Nabi Samuel diutus untuk pergi ke sebuah keluarga Isai. Isai punya 8 anak. Waktu anak yang pertama muncul, Nabi Samuel pikir ini pasti penggantinya Saul. Karena di benak Nabi Samuel adalah pengganti Saul adalah Saul 2.0, betul nggak? Karena begitu Eliab muncul tinggi seperti Saul, mungkin ganteng bahkan mungkin lebih ganteng daripada Saul. Dan Samuel langsung bilang ini dia Saul 2.0, raja berikutnya. Tapi saudara tahu bukan jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Abang Daud yang pertama, Eliab. Yang kedua, yang ketiga, 7-7-nya cowok ganteng-ganteng semua lewat di depan Samuel, tidak satu pun dipilih oleh Tuhan. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Jangan cari Saul 2.0, dengan kata lain Tuhan mengatakannya. Aku telah menolaknya. Lalu bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan kata lain Tuhan berkata pada Samuel dan pada kita semua, cara ukur manusia dan cara ukur Tuhan beda. Seperti langit dan bumi, 180 derajat, bertolak belakang satu sama lain. Dan saya mau saudara memegang ayat ini, 1 Samuel 6 ayat 16 ayat 17. Karena ayat ini bisa dapat dikatakan adalah seperti melodik lainnya. Nada utama dari kitab 1 dan 2 Samuel. Dan punya peran banyak di dalam kisah Daud dan Goliat. Nah saya mengundang saudara untuk membuka sekarang dari 1 Samuel pasal 17. Mari kita mengikuti cerita ini mulai dari ayat pertama dan bersama-sama belajar apa yang Tuhan mau sampaikan. Ayat 1, ini settingnya. Orang Filistin, musuh bangsa Israel, mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Saudara kalau melihat di peta, saudara akan menemukan bahwa di slide berikutnya, kalau bisa ditunjukin, saudara akan menemukan bahwa ada lembah di situ di tengah, ya. Dan di kedua, slide satu lagi, di pihak Filistin, ya, dan Israel di situ, lembah Elah. Oke, seperti saudara akan lihat di sana. Ada area di mana mereka seharusnya berperang. Tapi rupanya yang terjadi tidak seperti cerita-cerita lainnya, tidak terjadi peperangan. Karena bangsa Filistin punya ide. Kita lihat ayat 4. Lalu tampillah
sorry. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari antara orang Filistin. Nah, kata pendekar di situ atau champion dalam bahasa Ibrani adalah the man in between. Orang yang berdiri di antara atau sebagai perwakilan. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga, 57 kilogram. Ia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, artinya besar dan kokoh. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, kira-kira 7 kilogram. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saudara, saya suka baca novel. Dan biasa di novel yang tebalnya bisa antara 500 sampai 1000 halaman. Tentu saja banyak penjelasan, gambaran. Dan di salah satu seri yang saya baca, setiap kali karakter itu masuk dan bertemu kultur atau budaya yang baru, mungkin perlu satu atau dua paragraf si penulisnya itu menggambarkan secara detail seperti apa cara berpakaian, bahasa, cara berpikir kultur tersebut. Nah, kalau saudara menemukan di Alkitab saudara akan lihat bahwa jarang banget di Alkitab, betul nggak? Itu tokoh-tokoh Alkitab itu digambarkan seperti apa, ya? Sedikit sekali. Kita digambarkan Daud itu ganteng, tapi nggak lebih dari itu. Tapi di sini untuk mungkin pertama kalinya, salah satu tokoh Alkitab Goliat digambarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Detail banget senjata gitu ya. Dan sengaja digambarkan sedetail ini untuk menggambarkan betapa besarnya, betapa kuat, dan betapa canggihnya Goliat. Nah, saudara mungkin kalau lihat ketopong tembaga, baju zirah tembaga, penutup kaki tembaga, ini sih zaman kuno banget. Tapi saudara perlu ingat, ini cerita ribuan tahun lalu. Lagi zaman Daud melawan Goliat, tembaga bisa dibilang adalah benda yang paling advance, paling mutakhir. Ya, jadi di sini kita lihat Goliat bukan saja secara fisik itu menakutkan, tapi juga secara secara teknologi itu menggemparkan. Tapi yang lebih penting kalau saudara perhatikan, si penulis sengaja menarik perhatian kita untuk menggambarkan Goliat dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bersisik. Ketopong tembaga di kepalanya, memakai baju zirah bersisik. Nah, kalau saudara bicara tentang sisik, saudara terpikir makhluk apa? Sisik. Hah? Sisik saudara terpikir makhluk apa? Ikan. Kemarin tadi di Algebra pertama bilang ikan. Kebanyakan mikirnya ikan ya. Apalagi yang bersisik? Ular, terima kasih, thank you. Dan kemungkinan besar, nah saudara keep in your mind ya, ular bersisik, oke? Ya, karena Goliat memang sengaja digambarkan sebagai ular yang menjadi manusia, musuhnya umat Allah. Kita lanjut. Goliat ini berdiri ayat 8, saudara lihat di Alkitab saudara, berseru pada barisan Israel, katanya pada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Dan jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takut pada kami. Terus saudara tahu dealnya ya? Pretty simple. Artinya kalau Goliat yang udah diutus menjadi champion perwakilannya orang Filistin, ini menang melawan siapapun pendekar champion in between man-nya Israel, dealnya apa? Kalau dia menang, kalian menjadi hamba kami. Kalau kami kalah, kami menjadi hamba kamu. Oke, dan kelihatannya mereka melakukan ini untuk hemat biaya peperangan. Daripada perang semua brutal, bunuh-bunuhan, udah aja kirim satu gitu ya. Terus ini dealnya, oke? Pula kata orang Filistin itu ayat 10, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah padaku seorang, send me a man. Kirimkan seorang champion supaya kami berperang seorang lawan seorang. Nah saudara pause sebentar, di barisan orang Israel ada siapa? Wah ada pasukan yang jumlahnya mungkin ribuan. Tapi jangan lupa di barisan Israel ada seorang raja bukan? Bukan Daud, tapi Raja Saul. Dan kalau saudara ingat waktu bangsa Israel menuntut Samuel untuk mengangkat seorang raja, setidaknya ada 2 hal yang mereka minta. Reason pertama kenapa? Karena kita nggak mau seperti
karena kita mau seperti bangsa lain. Ya. Kita mau dapat raja bukan karena mau menunggu janji Tuhan yang memang menjanjikan raja, tapi kita pengen sama seperti bangsa lain. Kita harus punya a figurehead depan kita. Tapi yang kedua mereka juga bilang, supaya raja ini berperang mewakili kami. Ya, saudara nanti bisa lihat di pasal-pasal awal Samuel. Tapi apa reaksi ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka, bum, tegang bukan main, dan sangat ketakutan. Dan di sini tension of the story, saudara. What will happen next? Kamera berpindah dari lembah Elah ke ayat 12. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yuda, adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Nah, saudara bisa lihat di situ Daud ini anak ke-8, anak paling terakhir dari 8 bersaudara. Ada 3 abangnya yang rupanya menjadi anggota tentara Saul, Eliab, Abinadab, dan Shema. Daud lah yang bungsu, ayat 14. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Dan seperti saudara lihat di ceritanya, Daud karena anak paling kecil ya, dan mungkin belum cukup usia untuk pergi perang, dia memang ditugaskan untuk mengembangkan domba. Dan di dalam cerita ini, pada hari peristiwa yang bersejarah ini, kalau saudara lihat di ayat 16, orang Filistin itu maju dan mendekat pada pagi hari dan petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara pikir 40 hari si Goliat ini maju di tengah-tengah lembah, tantang, mana kirimkan pendekar kamu? Hari pertama nggak ada yang datang, hari kedua, hari ke-15, hari ke-27, hari ke-38, hari ke-40, nggak ada satupun yang maju. Saul nggak maju, dan sama sekali kita nggak mendapatkan Saul atau satupun dari tentara Israel berdoa, minta ampun, minta pertolongan Tuhan, dan datanglah Daud. Jadi saudara perlu ingat, di dalam cerita Daud melawan Goliat, it's not like Daud bangun pagi dan berpikir, yes, it's time to kill a giant. Ya, aku mau ganti profesi from a guitar player to a giant slayer. Bukan seperti itu, saudara. Daud hanya bangun disuruh melakukan tugas di sini, menengok kakak-kakaknya, membawa makanan bagi kakak-kakaknya di situ. Ya, diberikan tugas yang sederhana. Ayat 20, dia bangun pagi-pagi, dia pergi ke tempat, dia mendapatkan saudara di sana. Ya, ayat 23. Saudara lihat di Alkitab saudara. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Coba tebak, ini hari keberapa? Hari ke-40, ya kan? Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Ya, kita udah tahu apa yang diucapkan, dan perhatikan, Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Dan kita lihat di ayat 26, lalu berkatalah Daud pada orang yang berdiri dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dan yang... Saudara, ini pertama kalinya Daud dicatat berbicara di Alkitab. Saudara bisa lihat di pasal sebelumnya, begitu nama Daud muncul, dia melakukan beberapa hal, tapi ini pertama kalinya dia berbicara, dan pertama kali kalimat yang muncul dari mulutnya kira-kira seperti ini. Aku tidak peduli siapa orang Filistin itu, aku gak bisa terima dia menghina kehormatan Allahku. Ya. Jadi ini adalah orientasi teologis yang sangat penting di bagian ini. Dia pertama kalinya berbicara di 1 Samuel, bahkan seorang komentator mengatakan kata-kata Daud di sini berlawan sama besar, sama kuat, dan lebih hebat daripada Goliat. Karena kalau saudara perhatikan, dia sama sekali tidak memperhatikan baju zirahnya. Dia sama sekali nggak berbicara tentang besarnya Goliat. Dia hanya menyebut Goliat sebagai orang Filistin itu. Orang Filistin yang tidak bersunat ini. How dare he? Dan bukan saja pertama kalinya Daud bicara, saudara perhatikan bahwa ini pertama kalinya Tuhan muncul dalam cerita ini. 25 ayat di depan dari peristiwa ini muncul, Tuhan istilahnya sama sekali tidak dilibatkan.
Tuhan sama sekali tidak ditanya. Tuhan sama sekali tidak dikonsultasi. Tapi begitu Daud muncul, berani-beraninya dia mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. How dare he? Dan seperti saudara tahu, bukan di sini saya nggak akan bahas semua, tapi rupanya ada upah kalau ada yang bisa mengalahkan. Perkataan Daud pada orang-orang itu bangkit. Perkataan Daud pada orang-orang itu bangkitlah amarah Eliab kepada Daud dan berkata, ngapain sih kamu datang? Ya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku tahu kenapa kamu kesini. Kamu di sini cuma pengen nonton doang, gitu ya kira-kira. Ya. Alright, itu dari Eliab diejek, dihina oleh saudara sendiri. Tapi Daud tidak berhenti saudara, dia bertanya kiri, kanan, depan, belakang, dan dia mengulang kalimat yang sama. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? How dare he? Betapa berani-beraninya dia menghina barisan tentara Allah yang hidup. Dan rupanya celotehnya Daud ini jadi viral. Jadi viral, saking viralnya itu sampai beritanya pada Saul ayat 31, terdengarlah pada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Daud datang pada Saul, di depan Saul kalimat pertama dia adalah ini, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi. Saudara mungkin tahu respon Saul, bukan, kamu gak mungkin, lihat CV-nya dia. Lihat rekornya dia, lihat video-video dia di YouTube membantai begitu banyak bangsa-bangsa lain dengan begitu brutal gitu. Have you not seen this guy gitu ya. Dia bilang kamu tidak mungkin melawan orang Filistin itu sebab kamu masih muda sedangkan dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi apa respon Daud? Daud mengatakan hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, ini ayat 34, ya, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, perhatiin ya, ini berapa kali dia ngomong seperti itu. Ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara perhatikan sekali temanya, apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat Allah. Bagi Saul dan tentara Israel, Goliath is a big problem. Bagi Daud, I have a big God. Kenapa? Karena di ayat 37 ini kesimpulannya. Pula kata Daud, Tuhan, kata pertama. Yahweh, the Lord yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia mengatakan Tuhannya gak berubah. Musuhnya bisa beruang, bisa singa, bisa raksasa, tingginya 3 meter, 60 meter, I don't care. Kenapa? Karena Tuhannya tidak berubah. Saudara mungkin tahu setelah itu Saul, nah ini bagian di mana Saul coba mengenakan baju perangnya pada Daud ayat 38. Dia taruh, perhatikan, kalau saudara baca ini Saul ini mikirnya persis kayak Goliat. Otaknya itu sama seperti bangsa Filistin. Oke. Harus tinggi, harus keren, harus canggih, betul gak? Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakannya baju zirah padanya. Dan seperti saudara tahu, Daud gak bisa pakai ya. Dia coba jalan, terus dia bilang di ayat 39, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya, lalu ia menanggalkannya. Dan saudara tahu dia ambil tongkat gembalanya, dia ambil 5 batu licin, dia bawa umbannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Dan kita sekarang sampai ke bagian tadi saya baca. Ayat 41. Saudara begitu saudara mulai masuk ayat 41, perhatikan. Setidaknya 5 atau 6 kali penulis sengaja menggunakan kata orang Filistin itu. Nah kalau saudara di sini yang nulis paper gitu ya. Saudara tahu kalau nulis paper pakai kata yang berulang-ulang itu gak bagus ya. Itu mungkin salah satu hukum haramnya nulis paper ya. Tapi di dalam karya literasi Alkitab seringkali pengulangan itu dipakai untuk menekankan pentingnya. Seperti tadi kita menyanyikan lagu Holy, Holy, Holy. Itu bukan
penulisnya iseng saudara, itu menekankan betapa sucinya Tuhan. Nah di sini perhatikan ya, kalau saudara perhatikan di ayat 41, 42 dan seterusnya. Orang Filistin itu menghampiri Daud. Orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Ayat 43, orang Filistin itu menghina berkata pada Daud. Orang Filistin itu mengutuki Daud. Orang Filistin itu seperti drum perang. Boom, boom, boom gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ya, ayat 44. Orang Filistin itu berkata pada Daud, hadapilah aku, maka aku akan berikan dagingmu pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang di padang. Dan di ayat 45 kita akan menemukan kunci lain dari bagian ini. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, perhatikan ini Daud katakan sebelum dia membunuh si orang Filistin. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, dengan seluruh kecanggihan teknologi peperangan kau miliki pada saat itu. Tetapi aku mendatangi engkau, perhatikan, tidak dengan tongkat, tidak dengan umban, tidak bahkan dengan pengalamanku membunuh beruang dan singa, tetapi in the name of the Lord of hosts. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, si Daud seperti mengatakan, Goliat, kamu tidak sedang berhadapan dengan aku. You're dealing with my God. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, pada hari ke-40 setelah stand off yang berjalan sekian lama, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu. Ini bukan sekedar peristiwa lokal, ini akan tersebar ke seluruh bumi bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu. Artinya bangsa Israel sendiri tahu bahwa Tuhan Yahweh menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Ingat, manusia melihat menurut apa yang mereka lihat. Allah melihat hati. Because the battle belongs to the Lord. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu, dalam hal ini plural, you guys, kalian semua, ke dalam tangan kami. Betapa yakinnya Daud. Bukan pada kekuatannya, bukan pada pengalamannya, tetapi pada Tuhan yang lebih besar daripada lawannya. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dahinya dan terjerumuslah dia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya lawahi tanpa pedang di tangan. The battle belongs to the Lord. Waktu Goliat datang, mungkin pembaca bangsa Israel selalu pikir ini enggak fair. Mereka they have Goliath. Daud datang bilang no, yang enggak fair itu kita. We have the unfair advantage. Kita punya Tuhan semesta alam. Dan seperti saudara tahu kelanjutannya, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya yang seakan besar itu gitu, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi dia, dipenggalnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka berlari mereka kepada pasukan Israel dan berkata, kami adalah hamba-hambamu. Itu yang terjadi? Bukan saudara. Ketika mereka melihat bahwa pahlawan mereka telah mati. Bahwa champion mereka Tuhan yang kita miliki. Ini sekali lagi teologinya 1 dan 2 Samuel bukan? Dengan mata. Yang mereka bisa ukur. Bandingkan. Search di Google. Kalau sekarang tanya ChatGPT gitu ya. Saudara saya gak bilang hal itu salah dan berdosa gitu ya. Tapi kalau saya yakin kalau waktu kita itu pie chart gitu ada masalah. Terus dibagi kita ngapain aja selama kita mikirin. Pasti doa ada lah ya. Tapi presentasi itu dibandingkan dengan masukin search di ChatGPT, tanya Google, tanya orang, dan berkhawatir ya dan seterusnya. Pasti jauh lebih banyak, betul gak? Berapa banyak waktu kita habiskan
untuk berfokus pada Tuhan yang kita miliki. Dan sama seperti Daud, saya pikir kita bisa belajar dari teladan Daud di sini, di mana Tuhan menggunakan orang-orang yang lemah yang bersandar pada kekuatannya. Dan saudara, ini bukan pertama kalinya Tuhan mengalahkan suatu kuasa yang besar yang kelihatannya tidak mungkin bisa dihadapi. Karena Daud, selain tadi saya katakan dia adalah nenek moyangnya Yesus, peristiwa Daud melawan Goliat sebetulnya adalah pattern yang Tuhan sudah tulis di Alkitab. Saudara, di sini saya ada chart, kalau saya lihat, ini kita nggak ada waktu, kalau kita punya 3 jam saya bisa jelasin detail, tapi ini intinya kira-kira seperti ini. Saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, di Kejadian 3, ingat, Allah berkata pada ular, bukan? Pada suatu hari nanti, keturunan perempuan ini akan meremukkan atau menghancurkan kepalamu. Ya. Dengan kata lain, kamu akan mengalami total destruction. Dan dapat dikatakan, sejak Kejadian 3, sejarah dunia dan khususnya sejarah bangsa Israel itu bercerita tentang siapa sih the ultimate snake crusher. Siapa sih orang yang akhirnya akan betul-betul menghabisi kepala si ular itu. Nah, di cerita Daud dan Goliat ada reasonnya kenapa selain baju zirahnya digambarkan secara detail, tapi juga digambarkan bersisik. Karena Goliat walaupun dia tokoh sejarah, tapi dia juga melambangkan siapa? Si ular yang berusaha mengancam umat Tuhan, betul nggak? Akan memperbudak dan menghancurkan mereka. Tapi dalam cerita ini, saya pikir juga sengaja ditekankan Daud bukan saja mengalahkan dia, tetapi juga memenggal kepalanya. Karena Daud adalah a snake crusher, ya, pembunuh ular yang menghancurkan kepala si ular. Tapi saudara tahu kalau cerita Daud itu hanya terbatas dalam cerita Daud melawan Goliat, bukan? Karena suatu hari nanti ini akan digenapi ultimately oleh Yesus Kristus. Kalau saudara lihat di sini, saya sengaja buat perbandingan antara Yesus dan Daud. Sama-sama diurapi sebagai raja. Ada kesamaan, ada perbedaan. Sama-sama diurapi sebagai raja. Daud mewakili Israel menghadapi Goliat dan Filistin. Yesus mewakili umat manusia menghadapi dosa, kematian, dan setan. Mana yang lebih besar musuhnya? Yesus. Ya. Daud dilecehkan oleh saudara-saudara dan musuhnya seperti kita lihat, bukan? Yesus dilecehkan oleh saudara-saudara dan musuhnya. Seperti kebanyakan saudara tahu ceritanya. Daud bersandar pada Tuhan dalam kelemahan, Yesus bersandar pada Bapanya dalam penderitaan, bahkan melalui kematian. Daud mengalahkan Goliat dan menyelamatkan Israel, Yesus mengalahkan kematian melalui kayu salib dan menyelamatkan orang berdosa. Dan melalui kebangkitannya dia membawa kemenangan atas dosa, kematian, dan setan bagi umatnya. Kemenangan yang Daud capai melawan Goliat dan bangsa Filistin memang kedengaran luar biasa, spektakuler. Tapi kalau saya boleh katakan kemenangan Daud itu hanyalah maket, hanyalah model. Yesuslah bangunan sesungguhnya. Saya sering pakai ilustrasi ini, papa saya arsitek, jadi dari saya kecil, saya grow up itu lihat maket. Jadi sebelum saya bikin gedung misalnya seperti ini, kita di rumah atau di kantor lihat maketnya, bentuk mininya, saudara tahu ya. Setiap kita tahu maket itu bukan gedung sesungguhnya, tetapi memberikan kita bayangan, betul nggak? Nanti kalau udah jadi gedungnya seperti itu. Daud melawan Goliat dan ratusan cerita lain di perjanjian lama adalah maket-maket kecil yang Tuhan berikan untuk mempoin kepada bangunan yang sungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, artinya bagi kita adalah ini. Kita sering kali bilang bukan bahwa Yesus adalah jawaban dari setiap pertanyaan kita. Dan betul, pertanyaan tentang kehidupan, kematian, arti hidup, dan seterusnya. Tapi kalau saya boleh katakan, Jesus is not just the answer to every question. He is also the question to every answers. Dia bukanlah sekedar jawaban terhadap setiap pertanyaan, tetapi dia juga satu-satunya yang berhak untuk mempertanyakan setiap jawaban. Saudara, judul khotbah ini saya sengaja ambil dari bagian di mana Daud berkata, the battle belongs to the Lord. Karena sadar atau tidak sadar, setiap dari kita, entah itu kita kuliah, kerja, pacaran, bahkan pelayanan, di benak kita itu kita selalu mengatakan the battle belongs to
Nah kalau habis dengar khotbah ini semua udah tahu jawabannya gitu ya. The battle belongs to the Lord. Tapi jujur saudara, kalau kita jalani hidup kita sehari-hari. Kalau saudara tanya Saul yang lagi ketakutan selama 40 hari. Tanya Saul, the battle belongs to, dia akan bilang Goliath. Betul gak? Karena otak Saul dan otak Goliath sebetulnya sama mentalitasnya. Tanya Eliab, the battle belongs to Goliath. Betul? Ya. Kita juga seperti itu bukan? The battle belongs to, tergantung aku tinggal di mana. The battle belongs to my family. The battle belongs to siapa yang bisa kasih aku banyak perhatian. Saudara, kalau the battle belongs to the Lord, artinya Yesus bukan sekedar jawaban dari setiap pertanyaan, tetapi ia juga berhak mempertanyakan setiap jawaban kita. Artinya saudara, hari ini kita sebagai gereja bisa menghadapi tantangan budaya sekitar kita. Seberapa mengerikannya itu, seberapa pemerintah, unfortunately pemerintah lokal di Australia berusaha menekan kebebasan kita berbicara dan beragama. Kita bisa terus menghadapi tantangan, bisa terus mengabarkan Injil. Kenapa? Karena the battle belongs to the Lord. Saudara, kita juga bisa terus menghadapi ketakutan demi ketakutan hidup kita. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita pengalaman. Bukan karena nanti mungkin ada jalan sendiri yang Tuhan bukakan. Mungkin, ya, tetapi karena the battle belongs to the Lord. Kita bisa mengingat kembali kesetiaan Tuhan di masa lalu sama seperti Daud. Dan tahu bahwa kalau Tuhan pernah setia padaku di hal-hal yang sementara ini, yang sehari-hari ini, Tuhan yang sama juga akan setia padaku di hal-hal yang aku akan hadapi. The battle belongs to the Lord. Dan terakhir saudara, ini warning bagi kita semua. Saudara perhatikan, cerita Daud dan Goliat juga berbicara tentang final judgment yang nanti Yesus akan bawa. Saudara, pada akhirnya nanti gak bakal ada orang yang bisa berdiri di tanah netral. Entah kita bersama dengan pendekarnya Israel yaitu Daud, atau kita akan binasa bersama dengan pendekarnya Filistin yaitu Goliat. Kalau boleh saya bawa ke perjanjian baru ke zaman sekarang, entah kita akan bersama-sama dengan pendekar yang kita sejati yaitu Yesus Kristus, atau kita akan dibinasakan oleh dia waktu dia datang kembali. Ini adalah warning, karena di dalam cerita Daud melawan Goliat ada Eliab, ada Saul, ada bangsa Filistin yang dibinasakan. Artinya ada orang-orang yang masih mempertanyakan, yang masih perlu dimenangkan, tapi ada orang-orang yang betul-betul akhirnya akan totally menolak Tuhan sama sekali. Bukan tugas kita untuk membinasakan mereka. Tapi Yesus suatu hari akan membawa mereka bertanggung jawab atas setiap perlakuan dan tindakan mereka. Itu sebabnya saudara, ada dua tipe orang sebetulnya. Orang yang bicara tentang Yesus akan datang menghakimi. Entah orang itu akan menghadap Yesus di penghakiman. Oke. Dengan dosa-dosa dan self-righteous mereka. Atau mereka yang penghakimannya sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan itu yang akan kita rayakan sebentar lagi melalui perjamuan kudus bukan? Kita diingatkan bahwa elemen yang kelihatannya lemah dan sepele ini, roti dan anggur, ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang besar. Orang tipe apa saudara? Apakah saudara bersama-sama dengan pendekar atau champion yang sudah menang mengalahkan dosa dan maut dihakimi bagi saudara 2000 tahun lalu? Atau saudara berpikir, aku bisa kok punya mentalitas seperti Goliat, melihat dengan mata manusia, tidak melihat dengan apa yang Allah lihat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan boleh merenungkan dan memikirkan firman-Mu. Secara khusus mengingat bahwa kemenangan kami tidak terletak pada kecanggihan, kehebatan, kebesaran, dan ukuran yang bisa kami lihat dan bandingkan. Tetapi karena nama Tuhan Allah yang hidup, Israel yang sejati yaitu Yesus Kristus, anak Daud yang agung itu yang telah menang bukan saja mengalahkan Goliat, tapi mengalahkan masalah yang lebih besar daripada Goliat, yaitu dosa, kematian, dan setan sendiri. Kami berdoa dan mohon dalam dan melalui namanya, supaya setiap dari kami boleh ditemukan berpihak pada dia dan menjadi miliknya. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.